Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Nuraini dari Prodi Kimia Industri dengan NIM F0A023004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan influx. Berdasarkan PPT yang diberikan, ada beberapa fenomena yang berhubungan dengan momentum dan influx. Contohnya seperti biliar yang dipukul pada peristiwa tersebut terjadi cepat. Ketika stik biliar menabrak bola, gaya seperti ini disebut gaya influx. Gaya influx sama juga berarti dengan perubahan momentum. Yang dimaksud momentum adalah besaran vektor yang menggambarkan seberapa sulitnya menghentikan atau mengubah gerak suatu benda. Momentum suatu benda dapat dihitung dengan mengalihkan massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Secara matematis, momentum dilambangkan sebagai P, didefinisikan sebagai dengan rumus P sama dengan M dikali F, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Momentum memiliki satuan internasional adalah kilogram per meter. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem yang terisolasi akan tetap konstan. Jadi dia tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Yang kedua ada influx. Yang dimaksud dengan influx adalah perubahan momentum suatu benda selama waktu tertentu. Influx dilambangkan dengan satuan J, didefinisikan sebagai dengan rumus J sama dengan M dikali delta V, di mana J adalah influx, M adalah massa benda, dan delta F adalah perubahan kecepatan benda. Satuan influx dalam standar internasional adalah kilogram meter per detik atau kilogram dikali meter per detik. Influx juga dapat ditulis sebagai J sama dengan F dikali delta T, di mana F adalah gaya yang bekerja pada benda dan delta T adalah waktu yang dimana gaya tersebut bekerja. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa influx yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dihasilkan pada benda tersebut. Pada hukum kedua Newton menyatakan bahwa influx yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dihasilkan pada benda tersebut. Selanjutnya ada perbandingan momentum dan energi kinetik. Teori influx momentum adalah perubahan momentum partikel karena influx yang bergantung pada waktu dari lamanya gaya bekerja. Sedangkan teorema kerja energi perubahan berdasarkan jarak. Selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum ini juga dikenal sebagai momentum linear. Ini adalah sebuah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa total momentum sistem yang terisolasi akan tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Dalam kata lain, sistem yang terisolasi jumlah momentumnya semua benda yang ada di dalam sistem akan tetap sama. Sebelum dan setelah interaksi antara benda-benda tersebut selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Hukum kekekalan momentum berlaku dalam berbagai situasi termasuk tumbukan, antara benda-benda, ledakan, dan interaksi antara objek pada bidang miring. Hukum ini berguna untuk memahami pergerakan benda-benda dan memprediksi hasil interaksi antara benda-benda tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum kekekalan momentum hanya berlaku dalam sistem yang terisolasi, di mana tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Jika ada gaya eksternal yang bekerja, seperti gaya gesekan atau gaya tarikan gravitasi, maka momentum total sistem tidak akan tetap konstan.
Di dalam tumbukan dua dimensi ada 4 besaran yang harus ditentukan untuk menentukan keadaan akhir tumbukan. Yang pertama adalah kecepatan serta arah dari dua partikel setelah tumbukan. Tetapi tersedia hanya 3 persamaan, yaitu persamaan kekekalan momentum dalam arah X, momentum dalam arah Y. Yang kedua, persamaan kekekalan energi kinetik, itu bila tumbukan elastik, atau Vf sama dengan Fi bila tumbukan tak elastik sempurna. Jadi salah satu dari 4 besaran untuk menentukan keadaan akhir sistem harus diketahui dari pengamatan atau ketentuan fisis. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.